Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama di Ramadan ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menuntaskan satu ibadah penting, ibadah siam, dan ini sudah memasuki ada yang hari ke-6 dan juga ada hari ke-5 ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah di 5 atau 6 hari yang kita lalui ini. Tentu banyak sekali pelajaran penting yang sudah kita dapatkan dari tadabbur kita, salah satunya bersama Majelis Keluarga Indonesia ini, yang banyak guru yang sudah memberikan kita nasihat, inspirasi, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk selalu berada dalam majelis ilmu yang selalu saling mengingatkan bersama kita. Dan tentu kita termasuk dalam sabda Nabi SAW yang orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu termasuk orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Sahabatku yang dimuliakan Allah, selawat dan salam tentu senantiasa bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini yang saat ini sedang diuji tentunya karena begitu banyak persoalan umat yang sedang kita hadapi. Salah satunya yang sangat besar yang sedang kita rasakan adalah bahwa Baitul Maqdis atau Al-Aqsa masih jauh, masih belum menjadi milik kita umat Islam. Dan tentu menjadi sebuah tanggung jawab kita semua yang merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk sama-sama berjuang mengembalikan milik kita, yaitu Masjidil Aqsa, pangkuan umat Islam. Allahumma ruddal Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Dan inilah salah satu yang juga kami serukan, kenapa sedekah subuh melalui MKI menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mendukung gerakan dakwah MKI, tapi salah satunya menjadi bagian kita untuk mendukung saudara-saudara kita di Gaza. Karena sebagian dari dana yang Bapak-bapak, Ibu-ibu diinfakkan, diamanahkan untuk kami, kepada Majelis Keluarga Indonesia, salah satunya akan selalu kami akan sedekahkan, kami bagikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini sudah tahapan beberapa kali ya kita sudah melakukan hal serupa, dan salah satu yang kami amanahkan kepada Yayasan Golden Future ya, yang memang mereka sudah terbukti di lapangan melakukan berbagai macam aksi sosial, aksi kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Dan inilah kenapa kita juga bekerja sama dengan Golden Future ya, dan kami ajak semuanya jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi di Ramadan kali ini yang disebut juga bulan sedekah, kita manfaatkan waktu yang istimewa ini karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita, jangan-jangan. Karena itulah mari kita maksimalkan semua waktu kita untuk beribadah dan beramal soleh, dan salah satunya kita memanfaatkan pagi dengan sedekah subuh yang kita niatkan, insya Allah. Selain untuk mendukung gerakan dakwah MKI juga kita mendukung saudara-saudara kita, berbagi dengan saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Sahabatku dimuliakan Allah, tentu kita sudah mendengar ceramah dari Ustaz Zahal ya di kajian sore kemarin tentang bagaimana Islamophobia ya, yang masih kita rasakan saat ini, dan tidak semua negara-negara sudah melakukan sebuah dukungan penuh terhadap walaupun banyak sekarang alhamdulillah di PBB sudah 57 negara ya, termasuk Rusia dan Cina yang mendukung resolusi anti Islamophobia di tahun
di 2 tahun yang lalu. Dan tentu sejalan dengan waktu, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menunjukkan akhlak mulia Islam. Dan terbukti ya banyak sekali kisah-kisah yang orang masuk Islam karena melihat betapa agungnya akhlak kaum muslimin gitu ya. Dan inilah bukan sebuah cerita yang fiktif, banyak bukti dan itulah mengapa eh, kita sebagai umat Islam harus menunjukkan sebagai umat wasaton, umat yang sangat cinta dengan eh, perdamaian, sangat cinta dengan cinta kasih, sangat cinta dengan kebaikan, karena inilah menjadi tanggung jawab dari kita umat Islam. Sahabatku yang melakukan Allah, di kajian sore kemarin masih ada yang belum selesai yang diungkapkan oleh Ustaz Sahab karena waktu ya terbatas. Ada satu kajian tabubur yang penting yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang ini menjadi kaitan kenapa kita harus membentengi diri ya dari berbagai macam kejahatan. Dan disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 82 yang disebutkan betapa orang Yahudi itu sangat besar permusuhannya terhadap kita ya. Dan insya Allah akan kembali diungkap oleh Ustaz Sahal tentang bagaimana kita memahami, memaknai 2 surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain ini. Eh, dan panjang kalam, saya persilakan guru kita Ustaz Sahal untuk kembali mengurai tentang 2 makna atau tadabbur dari 2 surat yang istimewa ini. Fadhil mashkur. Baik, syukran jazilan hayakallah Syekhna Al-Fadil. Amin, amin. Fajazakallahu khair, kataballah ajraka insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari malam tadi sampai subuh di Jakarta sekenanya hujan deras. Artinya Allah sedang memberikan kesempatan untuk kita berdoa, bermunajat. Apalagi air hujan ini punya makna yang begitu besar. Bahkan air hujan juga punya fungsi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah liyutahhirukum bih. Dia bisa mensucikan jiwa kita. Bahkan liar bitu ala kulubikum. Bahkan air hujan juga bisa menyatukan hati kita. Wa yuzhiba rijza syaitan. Bahkan air hujan juga bisa membuat rasa takut dari syaitan itu bisa hempas dalam diri kita. Makanya sebuah saran dari saya ketika teman-teman semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia dalam perjalanan kemudian Allah kasih hujan, jangan berlindung, jangan bersembunyi, tapi hadapilah hujan itu dan niatkan untuk mengusir syaitan dari tubuh kita. Ini luar biasa. Bahkan wa yusabbit aqdamakum, dan bisa memperkuat tapak kaki. Ternyata saya dari dulu sering memberikan saran kepada yang datang berobat dan lain-lain. Ada sakit yang kita kenal namanya asam urat. Asam urat itu ternyata obatnya diguyur dengan air hujan secara langsung. Jadi di bagian belakang dengkul itu di pas tengah-tengahnya sama di bagian tumit ya. Ketika hujan turun langsung ditimpa hujan langsung, itu dengan izin Allah banyak yang melakukan cara itu, Allah sembuhkan sakitmu ya, karena fungsi air hujan itu memang luar biasa. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan rahmat melalui air hujan itu. Nah, yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bulan Ramadan yang mulia. Kita baru saja
melaksanakan sahur, walaupun kita hanya minum air putih, walaupun kita hanya makan sebutir kurma, tapi usahakan kita harus sahur. Apa? Karena di balik sahur ada keberkahan yang Allah siapkan. Sekarang kita belum bisa merasakan bagaimana berkah yang Allah berikan, bagaimana Allah siapkan pahala. Kita nggak bisa lihat bagaimana besar pahala. Tapi subhanallah, janji Allah nggak akan pernah dusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti akan siapkan terbaik untuk kita. Karena puasa ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia. Kita sadar betul apa yang dirasakan Rasulullah SAW itu begitu dahsyat, begitu berat. Ketika Rasulullah SAW usai dakwah, ini di tahun 10 kenabian, ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW ditinggal pamannya, di mana Rasulullah SAW ditinggal oleh istri tercinta, yakni Khadijah binti Khuwailid. Bahkan di saat itu Rasulullah SAW juga menyampaikannya kepada Allah, ya Allah, harus kemana lagi kaki ini aku langkahkan. Kemudian Rasulullah mendatangi kota Taif. Kita tahu dari Makkah ke kota Taif hampir 80-100 kilo lamanya, jauhnya. Tapi Rasulullah SAW mendatangi kota Taif, bertemu dengan suku Sakif yang ada di kota Taif. Bukan disambut hangat dengan panggilan, ya Rasulullah, kami rindu kepadamu, bukan. Bukan panggilan yang begitu dalam, ya Rasulullah, kami sayang kepadamu, bukan itu. Tapi justru pada saat Rasulullah masuk ke kota Taif, suku Sakif yang ada di kota Taif menyiapkan batu, mereka merajam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dalam dakwah ini mengalami ujian-ujian berat, tapi belum seberat apa yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberat-beratnya ujian yang saya pernah alami juga, tapi belum pernah. Abang mah, iya, Sorry, ada suara. aku mau itu. Oke. Seberat-beratnya dakwah ya para dai yang dialami itu belum begitu berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Apalagi tadi kita bahas tentang bagaimana Islamofobia, bagaimana Islamofobia itu bermula karena ada hasad yang begitu dalam dari orang-orang Yahudi laknatullah alaihi. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, walaupun beberapa kali saya pernah bahas di Majelis Keluarga Indonesia ini, tapi untuk kembali mempertajam pengetahuan kita tentang bagaimana tadabbur surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika ditanya siapa yang menyihir Rasulullah SAW, tentu di antara kita sudah ada yang tahu. Jawabannya adalah seorang lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam. Lagi-lagi Yahudi. Saking dendam kesumatnya Yahudi kepada Rasulullah SAW. Saking berusaha penuh agar Rasulullah itu mati. Saking di mana Yahudi itu berusaha bagaimana Rasulullah ini hempas dari muka bumi. Sampai akhirnya sihir pun mereka lakukan. Ya. Nah, Labid Ibnul A'sam ini tidak sendirian. Bridge ya. Barangkali jaringannya, mohon bersabar. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Halo? Ya, silakan. Aman, Sat? Aman. Tadi nge-lag ya? Iya. Ada jin lewat tuh. Ada jin. Oh, subhanallah. Jin Yahudi itu. Jin Yahudi ngamuk tuh. Iya nih, lewat nih. Nah, lagi-lagi Labid Ibnul A'sam tidak melakukan sihirnya dengan sendirian. Karena dia ditemani oleh 3 orang putrinya. Ini menarik nih. Nanti saya akan tanya beberapa poin.
Labid Ibnul Asam ditemani dengan 3 orang putrinya. Kemudian pada saat Labid mau berusaha ke rumah Rasulullah SAW, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dia seorang lelaki Yahudi. Cerita ini kita simpan dulu. Ada cerita lain. Kalau teman-teman di sini pernah dengar ada seorang Yahudi yang ketika Rasulullah berjalan, kemudian selalu melempari Rasulullah dengan kotoran. Setiap Rasulullah lewat dilempari lagi dengan kotoran. Setiap Rasulullah berjalan di hadapannya dilempari lagi dengan kotoran. Terus berulang. Tapi di suatu hari ketika Rasulullah berjalan, Yahudi. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana nih Yahudi? Menjawab, dia sedang sakit. Rasulullah. A'udzu bikalimat litam. Nih Yahudi bermain nih. Ngelek mulu nih. Oke, lanjut. Ketika seorang lelaki Yahudi ini dihadapi Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, Rasulullah hanya mengatakan kepada Yahudi ini dengan kalimat kul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tadkhulul jannah. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kamu akan masuk surga. Yahudi ini punya anak kecil, anak lelaki yang masih kecil. Anak ini sambil lihat mata bapaknya. Mungkin kalau kata orang Jakarta bilang, bokap gue ngeliatin mata gue mulu nih. Akhirnya bapaknya menangkap pesan itu, dan bapaknya juga menyampaikan kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada bapaknya dengan kalimat kul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tadkhulul jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, nak, kamu akan masuk surga. Setelah lelaki Yahudi ini menyampaikan pesan kepada anak yang ucap syahadat, kemudian lelaki Yahudi ini meninggal dunia. Ya, sampai sini kita pahami dulu. Lelaki Yahudi ini meninggal dunia, kemudian anak lelaki tadi ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelayan Rasulullah. Ya, sebentar. Ini kayaknya Kembali nge-lag ya. aman. Aman. Tafadhal. Ukhruj. Ini bicara sihir Ukhruj paling ya Allah. tinggi soalnya nih. Ini bicara sihir paling tinggi nih. Karena sihir tertinggi di dunia ini, sihir yang dilakukan oleh Labid Ibnul Asam kepada Rasulullah SAW. Nah, lanjut ya. Setelah anak kecil tadi, anak lelaki Yahudi tadi ikut bersama Rasulullah menjadi pelayan Rasulullah. Kemudian Labid Ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya merasa ada peluang besar. Kenapa? Karena di dalam rumahnya Rasulullah ada seorang lelaki Yahudi, yakni menjadi pelayan Rasulullah. Walaupun masih kecil. Kata Labid datang ke rumahnya Rasulullah SAW, ente ini Yahudi. Aneh Yahudi. Ente mau minta tolong sama ente boleh nggak? Ini biasanya kalau kita sesama suku, minta tolong ditolongin nggak? Pasti jawabannya iya ditolongin. Terus kata anak kecil tadi yang menjadi pelayan Rasulullah SAW, apa yang saya bisa bantu buat Anda? Ambilkan sisirnya Rasulullah. Perhatikan. Ambilkan sisirnya Rasulullah. Biasanya ketika kita nyisir, itu ada rambut-rambut sisa di sisirnya. Kemudian itu yang dimanfaatkan sama Labid Ibnul A'sam. Diambil 3 helai rambutnya Rasulullah SAW. 3 helai. Makanya buat jamaah, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana proses sihir itu bisa terjadi. Dari mana mereka akan mengambil jejak-jejak yang kita miliki. Misalkan baju kita tiba-tiba hilang, bisa jadi baju itu akan dijadikan media sihir. Terus tiba-tiba kita pakai jam tangan, kemudian jam tangan ini ada yang ngambil dan ini bisa dijadikan sebagai media sihir. Ya. Nah,
ketika Rasulullah SAW diambil sisirnya oleh lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'som, diambil 3 helai rambutnya Rasulullah SAW. Ketika sudah diambil 3 helai, dimasukkan ke dalam kain putih, ya, dimasukkan ke dalam kain putih, dicampur dengan daun pelepah kurma. Bahkan kata para ulama di dalam hadis Sahih mulia juga disebutkan dicampur dengan kurma yang mematang dan hampir membusuk. Ketika itu dicampur, kemudian diikatkan dengan 11 ikatan oleh Labid Ibnul A'som. Perhatikan. Ketika Labid Ibnul A'som mengikatkan dengan 11 ikatan, di setiap ikatan Labid membaca mantra kemudian ditiupkan. Labid membaca mantra dan kemudian ditiupkan kembali. Terus sampai dengan 11 kali. Makanya ini menjadi sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita ketika kita membaca ruqyah, baca dan ditiup. Ternyata memang proses sihir juga sama. Baca, tiup. Baca, tiup. Untuk menguatkan. Tapi kalau kita baca dan tiup untuk melepaskan. Ya. Nah, ketika sudah diikat dengan 11 ikatan, kemudian dimasukkanlah benda sihir tadi yang sudah ada daun pelepah kurma, yang sudah ada kurma yang mematang hampir membusuk, yang sudah ada dengan kain putih yang diikat dengan 11 ikatan, dilempar ke dalam sumur Zarwan. Sumur Zarwan ini adalah sumur di mana Rasulullah SAW biasa minum dari air sumur tersebut. Artinya Rasulullah di saat itu adalah korban dari sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Saya mau kasih contoh buat semua jamaah di sini. Kalau kita misalkan disuguhin air minum, saya kasih contoh. Ini misalkan gelas ya, misalkan gelas. Kalau kita dikasih air minum, kemudian di air minum tersebut kita curiga bahwasanya orang ini menaruh sihir di minuman tersebut. Salah satu caranya untuk menetralisir sihir, sentuh air tersebut dengan jari tunjuk kita, baca bismillah. Pegang, sentuh aja. Bismillah. Maka biiznillah, dengan izin Allah, sihir itu sudah ternetralisir. Ya, cukup disentuh. Sentuh aja, jangan bismillah. Jangan dikobok-kobok, jangan. Takutnya masih ada, belum steril tangan. Ya, baca bismillah. Setelah baca bismillah, maka itu sudah ternetralisir. Makanya ini yang menjadi sebab Rasulullah SAW kena sihir lewat sihir masyrub, ya, di mana Rasulullah juga mengalami sakit, rambutnya rontok, di mana Rasulullah juga mengalami kebingungan ketika Rasulullah berjalan kemudian seperti melakukan sesuatu. Banyak hal yang terjadi di alami Rasulullah SAW ketika Rasulullah kena sihir. Tapi menariknya adalah ketika Rasulullah kena sihir, tidak ada satupun jin yang ada di dalam tubuhnya Rasulullah. Oke. Usai Rasulullah dalam mengalami sakit, tidak ada satupun surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah di saat posisi Rasulullah kena sihir. Kenapa? Karena memang Allah ingin menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Allah ingin menjaga itu. Karena posisi Rasulullah SAW cukup parah sakitnya. Sukut kayak orang limbung, terus mengalami sesuatu yang nggak nyaman dalam kehidupan Rasulullah. Tapi kata para ulama, perhatikan ketika Rasulullah kena sihir, baca Qur'annya banyak. Ketika Rasulullah kena sihir, sholat qiyamul lailnya itu cukup panjang. Tapi sejarah mencatat, nggak ada satupun cara untuk menyembuhkan Rasulullah SAW di saat itu. Akhirnya Allah turunkan 2 malaikat dari langit, ya. Kemudian 2 malaikat ini meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebuah syariat yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya ketika orang kena sihir, mau ibadah banyak pun dia lakukan, ini nggak mengobati sihirnya. Ketika orang itu kena sihir, mau berulang-ulang pergi umroh, ini nggak mengobati sihir. Mau ketika dia kena sihir, tiap malam dia qiyamul lail, ini nggak mengobati sihir. Kenapa? Karena ini juga dialami Rasulullah SAW.
Salah satu cara yang Allah terapkan di dalam syariat Islam, yakni Allah turunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW diruqyah, baru didapati buhulnya, yakni di dalam sumur dan diambil melalui mimpinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah diambil, dimusnahkan, dan Rasulullah tidak meminta agar sihir itu kembali kepada yang mengirim. Nah, ini sebuah contoh. Makanya kalau ada sihir, bilang kembalikan. Tidak juga. Karena Rasul tidak mengajarkan sihir itu dikembalikan. Ya. Dan baru usai Rasulullah SAW diruqyah, maka disinilah Allah turunkan 2 surah. Langsung dalam kondisi bersamaan, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, kalau nggak keberatan, saya mau mengajak kepada semua jamaah, kita sama-sama hitung jumlah surah, berapa ayat surah Al-Falaq dan berapa ayat surah An-Nas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5 ayat surah Al-Falaq. Karena dalam waktu yang bersamaan Allah juga turunkan surah An-Nas. Kita hitung bareng lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah turunkan surah An-Nas ada 6 ayat. Kalau dihitung 5 tambah 6 berapa? 11. 11 ayat. Berapa ikatan yang diikatkan oleh Rasul oleh seorang lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam? Ada 11 ikatan. Sehingga cukup beralasan bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penawar dari sihirnya Rasulullah SAW dengan 11 ikatan, dan Allah turunkan dengan 11 ayat. Ya, jadi tahu kita, oh ternyata 11 ayat itu berkaitan dengan, ya, ini sejarah mencatat, bahkan disebutkan ini di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Tapi ketika kita tahu bagaimana dahsyatnya dengan 11 ayat surah Al-Falaq An-Nas, maka kita harus tahu bersama makna dari surah Al-Falaq dan makna dari surah An-Nas. Di dalam surah Al-Falaq, saya sering sebutkan begini. Di dalam surah Al-Falaq, Allah sedang menyampaikan ada beberapa kejahatan di luar tubuh kita. Ya, ada kejahatan di luar tubuh manusia. Tapi di surah Al-Falaq, Allah memerintahkan kita cukup 1 kali kita diajak berlindung kepada Allah. Makanya kalau ditanya berapa jumlah kejahatan, di dalam surah Al-Falaq ada 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia biasa meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Perhatikan ayat di surah Al-Falaq ini ada 4 kejahatan, tapi Allah mengajak kita berlindungnya 1 kali dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun 4 kejahatan yang begitu banyak menyerang kita, cukup 1 kali Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita, Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk.
Saya tadi sahur pakai pindang bandeng. Ajib. Kalau ditanya bandeng, kita tahu ikan yang banyak tulang. Mungkin teman-teman di sini, jamaah Majelis Keluarga Indonesia juga pernah mengalami, misal pada saat makan ikan, kemudian ada tulang yang nyangkut di tenggorokan. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan itu namanya ketulangan. Ya. Pada saat kita ketulangan, umumnya cara yang kita lakukan adalah ambil nasi, kita kepel, dimakan tuh nasi. Sampai tulangnya rontok, turun ke bawah. Terus berulang. Ya. Ketika kita udah lakukan itu, kadang ada tulang yang masih nyangkut. Tapi karena jamaah Majelis Keluarga Indonesia sekarang sudah belajar tadabbur Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka cara itu nggak perlu kita lakukan lagi. Kenapa? Karena pada saat kita nyangkut tulang di tenggorokan kita, pegang di bagian yang nyangkutnya, kemudian baca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca kalimat min syarri ma khalaq dengan beberapa kali. Ketika min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, kemudian tarik, arahkan ke mulut sambil dibatukkan pelan, batuk, maka tulangnya akan keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita sedang berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya Allah. Tulang ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Kenapa malam? Kenapa Allah sebutkan malam? Ini kalau jamaah pernah mendengar penjelasan saya tentang tadabbur surah Ar-Rahman ayat 17, alhamdulillah kalau masih ingat. Tapi kalau belum pernah dengar, saya coba sampaikan ulang. Kenapa malam? Di surah Ar-Rahman ayat 17, Allah sampaikan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah ini Rabbnya dua timur. Allah juga yang memelihara dua barat. Ternyata di surah Ar-Rahman ini ada sebuah pesan yang dalam kepada kita, bahwasanya Allah sedang sampaikan di dunia ini, timur itu ada dua. Timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin. Timurnya manusia, ini dari pagi nih sampai sekarang. Ini pagi ini kita udah ada di timurnya manusia. Timurnya manusia dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, itu timurnya manusia. Maka pada saat kita berada di timurnya manusia, ini kawasan kita. Ini wilayah kita. Ini daerahnya kita deh. Kita masih melek mata, kita masih segar, kita masih full, powerful melakukan aktivitas. Kita masih semangat. Karena ini kawasan kita. Ini ada di timurnya kita sebagai manusia. Tapi ketika timurnya bangsa jin, maghrib sampai dengan subuh, kita udah mulai lengah. Kita udah mulai capek. Kita udah harus istirahat. Kita udah harus memejamkan mata. Sebagaimana juga Allah sampaikan, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Malam dijadikan sebagai pakaian, yakni untuk istirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan siang untuk ma'asya. Ma'asya ini adalah ma'isyah, mencari ma'isyah. Mencari rizki, mencari nafkah. Artinya kita udah lengah. Kita udah nggak berdaya. Kenapa kita lengah? Karena malam hari, maghrib sampai dengan subuh adalah timurnya bangsa jin, baratnya manusia. Kita lengah, kita nggak berdaya. Makanya di sini Allah sebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Salah satu contohnya adalah pada saat kita sholat zuhur dan asar. Kita harus keraskan suara kita nggak? Enggak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Zuhur asar kita nggak perlu keraskan suara kita. Kenapa? Karena ini ada di wilayah kita sebagai manusia. Ini kawasan kita, ini waktunya kita. Tapi pada saat waktunya maghrib, isya, subuh, kita harus keraskan suara kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kenapa kita harus keraskan suara kita? Karena kita sudah ada di waktunya bangsa jin, di mana kita lengah. Kita udah nggak bisa berdaya. Kita udah nggak punya kekuatan apapun. Selain kekuatan itu adalah perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini contoh tadabbur Quran. Nah, ini menjadi alasan wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Ketiga, kejahatan yang ketiga, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul-buhulnya. Ternyata jamaah Majelis Keluarga Indonesia, di ayat ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena yang menyihir Rasulullah siapa? Lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam. Tapi kenapa Allah sebutkan wanita tukang sihir? Ada yang bilang karena ditemani sama 3 orang putrinya. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan karena memang ditemani sama 3 orang putrinya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan karena dahulu di zaman-zaman Arab jahiliyah, kebanyakan tukang sihir itu adalah dari kalangan wanita. Kita buktikan sekarang. Pernah teman-teman mendengar ada kalimat kakek sihir nggak? Kita bilang nggak pernah ada kakek sihir. Kakek lampir nggak pernah ada. Kenapa? Ini berkaitan wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang biasa meniupkan buhul-buhulnya. Walaupun udah 3 kejahatan, tetap satu kali kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Oleh karenanya, walaupun 4 kejahatan menyerang kita, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, cukup 1 kali kita sampaikan dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq. Dahsyat. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi ketika kita ada di perjalanan. Saya pernah mengalami kasus di tahun 2015. Pada saat saya jalan di waktu itu kalau nggak salah di jalur Cikarang ya. Saya bawa motor tengah malam jam 2 pagi. Saya masih naik motor tuh arah pulang. Tapi kebiasaan saya pakai tas. Waktu itu ada tas yang saya pakai. Saya pakai tas itu, kemudian lewat di satu tempat gelap memang. Terus karena Allah jaga, Allah lindungi, pas melewati jalan gelap, kemudian sudah di depan udah banyak orang, rame. Saya bilang, ada apa Pak? Bang, abang kena nggak? Kena sabet nggak? Sabet apa? Senjata tajam. Itu di situ lagi rawan begal tuh. Pas saya nengok, belakang saya udah robek, udah panjang. Tapi Allah jaga. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, walaupun kita banyak sekali bahaya-bahaya mengincar kita, tapi kita sampaikan cukup qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya adalah di surah An-Nas. Di surah Al-Falaq ada 4 kejahatan, cukup banyak. Tapi 1 kali berlindung. Tapi di surah An-Nas justru kita temukan ada 1 kejahatan, yakni di dalam diri manusia. 1 kejahatan. Perbandingannya jauh. Kalau di surah Al-Falaq ada 4 kejahatan tapi dari luar. Tapi di surah An-Nas ada 1 kejahatan ada di dalam. Pertanyaan sederhananya adalah, berarti kejahatan yang paling bahaya itu di mana? Di surah An-Nas ada 1 kejahatan di dalam, tapi Allah mengajak kita berlindung 3 kali dengan kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbnya manusia siapa? Allah. Malikin nas, rajanya manusia siapa? Allah. Ilahin nas, sesembahannya manusia siapa? Allah. 3 kali kita berlindung kepada Allah atas 1 kejahatan yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan sederhananya adalah, berarti kejahatan yang paling bahaya itu di dunia ini yang saat ini kita sedang jalani, kejahatan apa? Kalau kita pelajari Al-Falaq An-Nas, maka kita temukan kejahatan yang paling bahaya adalah kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Waswas. Dari waswas. Kita ini orang baik bisa menjadi orang yang tidak baik. Dari waswas. Kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Dari waswas. Kita bukan seorang perampok, kita bisa menjadi seorang perampok.
Dari was-was. Kita bukan seorang koruptor, kita bisa menjadi seorang koruptor. 2015, dulu saya sering sekali diundang sama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya bertemu dengan seorang koruptor yang cukup besar, memakan biaya, memakan uang negara, hampir 150 miliar. Ya, saya ketemu langsung dengan koruptornya. Saya diminta, ya, ada beberapa anggota KPK mengundang, kemudian saya diminta untuk ngobrol dengan seorang koruptor itu. Ternyata pas ditelusuri lebih dalam, seorang koruptor ini dia adalah orang baik. Sholat 5 waktunya di masjid. Dia dikenal sebagai seorang dermawan, seorang yang baik hati. Setiap ada yang minta infak, minta sedekah, dia kasih. Orang yang nggak kelihatan dia ini sebenarnya koruptor. Pas ditelusuri lebih dalam, kenapa bisa lakukan ini? Ternyata ada was-was dalam hatinya. Ada was-was. Dari was-was lah, yang tadinya dia bukan seorang koruptor, maka dia menjadi seorang koruptor. 2016, saya diundang sama Kapolres Depok. Di 2016 itu ada kejadian seorang suami dan istri di usia pernikahan 35 tahun pernikahannya. Ini cukup lama. Usia pernikahan 35 tahun ini luar biasa. Tapi subhanallah, seorang istri ini digorok lehernya sama suaminya. Digorok, ya. Digorok sampai meninggal dunia. Sampai lehernya mau putus. Akhirnya seorang suami ini ditangkap di Polres Depok, di penjara. Kapolres minta saya datang ketemu sama seorang pembunuh tadi. Ngobrol panjang lebar, dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya bisa membunuh istri saya. Padahal saya sayang sama istri saya. Saya masih baik-baik aja dari pagi, siang, sore. Saya juga nggak tahu. Ternyata, coba Pak, cek. Apa yang menyebabkan Bapak sampai membunuh? Apakah ada was-was, bisikan-bisikan syaitan? Dia bilang, oh iya betul, saya baru ingat. Saya pas pulang malam hari, ada was-was yang begitu dahsyat yang saya alami. Coba ambil golok tajam digerobok. Digerobok tuh dirak, ya, dirak. Dalam hari gerobok tuh, Pak, tahu itu. Ambil golok tajam. Coba cek, tes ketajamannya di leher istri. Dia benar-benar tes karena ada was-was. Bapak ini bukan seorang pembunuh. Tapi karena was-was yang menguasai dirinya, maka dia menjadi seorang pembunuh. Ini menjadi sebuah alasan penting. Kenapa Allah mengajak kita berlindung 3 kali atas penyakit, atas kejahatan yang ada di dalam diri kita, yakni was-was. Karena was-was itu bahaya. Kita ini orang baik, kita bisa menjadi orang yang tidak baik. Kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Karena was-waslah yang membuat kita menjadi orang yang tidak baik. Oleh karenanya, dari 2 surah ini, kita tahu ini surah yang dahsyat luar biasa. Makanya disebutkan di dalam dalam hadis-hadis yang mulia, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut sebagai 2 surah Al-Mau'izah-tain. 2 surah perlindungan. Ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Makanya kalau saya sering ditanya, Ustaz, surah yang paling dahsyat untuk meruqyah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustaz, surah-surah yang mantap ketika untuk melepaskan sihir apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena udah terbukti. Al-Falaq, An-Nas 11 ayat melepaskan ikatan buhul-buhul yang diikatkan Rasulullah SAW dari seorang bernama Labid Ibnul A'sam. Baik, itu penyampaian singkat dari saya buat jamaah. Saya kasih kesempatan untuk diskusi kepada jamaah semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jadi ini sudah kita tangkap ya perbedaan antara 2 surat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang perlindungan di dalam 2 surat ini, karena memang dari segi asbabun nuzul berkaitan dengan kasus tersihirnya Rasulullah SAW. Tentu tersihirnya Rasulullah SAW itu tidak mengurangi kedudukan beliau ya, kedudukan beliau seorang Betul, nabi dan betul. rasul. Karena ini sesungguhnya menjadi sebuah contoh. Allah mengizinkan sihir ini
mengenai Rasulullah, tentu ini menjadi untuk sebuah contoh atau ibrah untuk menjadi teladan bagi kita semua bagaimana cara meruqyah akhirnya. Akhirnya kan dengan peristiwa itulah kemudian Allah turunkan dua surat, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih kita untuk tanya jawab, mungkin juga ada ingin sharing juga, silakan. Dan insya Allah nanti malam ya kita akan kembali berjumpa dengan Ustaz Sahal di Hotel Sofian. Nah, kita akan di apa namanya, selain mendapat tausiah dari Ustaz Sahal juga insya Allah akan terawih bersama dengan Ustaz Sahal ya. Jadi insya Allah kita alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustaz Sahal di nanti malam insya Allah di Hotel Sofian dalam Sonlat MKI. Silakan Ibu Dewi Solihati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ini mau bertanya sesuatu ya. Ini kejadiannya sekitar 2013 ya. 2013 pertama kali saya kena kanker payudara. Dan itu saya kan saya baru pulang dari luar negeri tuh, dari Hong Kong. Tidak pulang langsung ke rumah ke Bandung, tapi di Jakarta karena saya berobat di Yayasan Kanker Jakarta kan. Nah, udah gitu karena saya nggak mau dioperasi, jadi saya pulang ke Bandung, cari alternatif. Nah, akhirnya saya dapatlah, seseorang gitu yang ngobatin saya. Nah, ketika saya diobatin melalui ibu jari kaki gitu ya, dia tuh bilang gini ke saya tuh, nanti pulang dari sini sampai rumah, di taman samping, di bawah pohon Wijaya Kusuma tuh, di bawah rumput Jepangnya kamu gali gitu kan, ada sesuatu di situ, dia bilang gitu. Terus saya nanya kan gini, "Ustadz, apa itu?" "Nanti aja," katanya, "sampai rumah jangan nanya apa-apa, gali terus buang ke sungai," katanya gitu ya. Terus saya pulang, saya gali itu, ternyata di situ ada semacam boneka, 2 boneka, seorang ibu dan seorang anak, memang saya punya anak satu-satunya perempuan. Itu sepasang udah jadi pocong gitu, diikat kayak pocong gitu ya. Terus, karena saya bingung mau dibuang ke mana, kan saya di komplek nggak tahu nggak ada solokan, nggak tahu, jadi saya nggak bisa buang itu. Apakah itu kan sekarang saya sakit-sakitan, anak juga sampai sekarang, sakit-sakitan, itu apakah efek dari situ? Kan udah terjadinya 2013 sampai sekarang, apa itu masih di situ, masih dari situ juga ini saya sakit itu atau bagaimana ya, Ustadz? Gitu. Ya, Mohon, men- pencerahan dan menarik. satu lagi, yang saya bingung, itu dari mana gitu, saya kan baru pulang dari luar negeri, saya dari 98 di luar negeri gitu ya, dari Malaysia gitu, dari, kerja di perusahaan gitu. Tapi kan saya nggak punya musuh di Indonesia, kan saya udah lama di luar, kenapa tiba-tiba ada itu gitu, saya bingung gitu. Itu apa dari mana gitu asalnya gitu kan. Nah saya pas kembali lagi, ruqyah, ke yang ngobatin saya itu saya tanya, "Umi itu dari mana?" "Nggak usah tahu," katanya. Nggak usah tahu dari mana-mananya. Dia nggak mau ngasih tahu, dia sampai sekarang saya masih bingung itu dari mana, kan saya nggak punya musuh gitu di Indonesia atau di sana kan gitu, Ustaz, atau bagaimana sih? Mohon Oke, penjelasannya. menarik gini, pada saat kita sadari bahwasanya saya sering bilang bahwasanya kanker itu adalah sihir. Kanker, Oh, mohon maaf, buat jamaah yang punya kanker, sakit kanker, apapun jenisnya itu sihir. iya. Karena saya terjun di dunia ruqyah bukannya baru, saya dari 2004 saya sudah mulai meruqyah orang dan sudah Iya. banyak ketemu kasus kanker, ternyata memang kanker itu adalah sihir. Nah, ketika diobatin, maka itu juga bagian dari pengobatan jin juga tuh. Jadi orang Oh, itu iya. pakai bantuan jin juga. Kenapa? Karena bisa tahu dan lain-lain. Sekalipun itu benar, maka itu juga informasi dari jin. Ketika Oh, benar adanya benda itu, ya maka itu adalah buhul sihir. oh, ya Ada Allah. dua boneka ibu dan anak. Ada Iya, boneka ibu dan anak, maka ya berarti ibu dan anaknya. Memang sebenarnya gini, pada saat kita temukan benda itu, mestinya iya. kita rukyah benda itu, kita niatkan untuk batal sihir, kita niatkan untuk hilangkan jejak sihir. Oh, ya Allah. Makanya nggak heran ketika masih merasakan sakit sampai sekarang, karena masih ada jejak-jejak sihir yang tertinggal yang belum dihilangkan jejaknya, Iya. gitu. Ya sebab saya Nah, tidak tahu waktu itu. itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua gini, ketika Bu Dewi bilang saya nggak tahu karena saya nggak punya musuh. Bu Dewi tahu nggak?
Rasulullah SAW itu disebut sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Dari usia 25 sampai 40 tahun itu Rasulullah SAW itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang baik hati. Orang yang nggak punya musuh. Karena sunatullahnya adalah ketika kita berbuat baik, maka kita akan banyak temannya. Kita berbuat baik pasti banyak temannya. Tapi pada saat Rasulullah di usia 40 tahun dapat wahyu, mengajak kepada kebaikan, maka disinilah Rasulullah dibilang tukang sihir, Rasulullah dibilang orang gila. Pada saat Rasulullah mengajak kepada kebaikan, disinilah Rasulullah dimusuhi. Artinya pada saat kita sudah mulai mengajak kepada kebaikan, maka kita akan banyak musuhnya. Tanpa kita sadari. Itu. Kalau saya ditanya, saya ada musuh nggak? Nggak ada. Saya orang baik. Saya orang-orang lewat, saya lagi megang duit. Orang-orang lewat, saya kasih. Ya, saya kasih lewat, bukan kasih duit maksudnya. Iya. Nah, artinya adalah, Bu Dewi jangan menganggap berbangga diri karena orang baik nggak ada musuhnya. Jangan gitu. Iya. Kita nggak tahu ketika kita sukses. Karena orang-orang di sana bilang ketika Bu Dewi di luar, wah enak di luar negeri. Ada orang yang hasad hatinya. Ada yang orang dia nggak inginkan kita ini senang, kita ini bahagia. Gitu. Oh. Iya. Jadi makanya jangan menganggap saya nggak punya musuh. Siapa bilang? Dengan kita sukses saja bisa jadi orang-orang sekitar jadi memusuhi kita. Itu ada namanya hasad. Inilah awal mula kenapa Rasulullah SAW disihir, ya karena hasad itu. Gitu ya. Oh, iya baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh, Ya sama-sama. ya. Silakan ada yang lain yang ingin juga sharing atau bertanya seputar pengalaman dirinya atau mungkin bisa juga yang lainnya. Silakan Bu Elvi. Bu Elvi ya. Bu Elvi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini soal Ya. was-was tadi Pak Ustadz. Itu pernah kejadian dengan diri saya. Waktu itu di dapur, tiba-tiba ada bisikan gitu. Saya lagi motong bawang gitu ya. Tiba-tiba pas bisikan, bunuh. Tapi saya nggak tahu itu apa, bunuh siapa, apa kemana Bunuh Pak bawang Ustadz. kali. Nggak tahu Pak Ustadz, bawa ke dalam kamar. Nah, waktu itu suami dan anak di dalam kamar. Cuman alhamdulillah tiba-tiba saya tersentak dan saya langsung baca astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Itu gimana ya kalau kita tiba-tiba kayak gitu? Itu was-was Bu namanya Bu. Iya, kalau kita pas was-was gitu, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Pegang bagian dada, baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin-nas, malikin-nas, ilahin-nas, min syarril waswasil khannas, baca berulang. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan dari kejahatan waswas. Apakah itu bisa kita lakukan tiap hari Pak Ustadz? Bisa. Boleh jadi ibu juga lagi diganggu itu kalau ada bisikan begitu. Itu kejadiannya udah pas asar Pak Ustadz. Setelah sholat asar. Sihir itu terjadi, makanya ciri-ciri sihir itu biasanya dirasakan asar, ba'da asar sampai dengan subuh. Pagi sampai siang sehat, seger. Pas asar mulai ada tuh, entah lemes lah, entah tiba-tiba bisikan lah. Masih sering dialami Bu Elvi? Masih Pak Ustadz, minggu berapa ya, sebelum Ramadan masih juga. Berarti masih diganggu tuh Bu. Berarti saya lakukan aja apa yang Pak Ustadz bilang ya Pak Ustadz. Iya. Itu maksudnya ada sihir atau gangguan aja atau gimana Pak Ustadz? Yang kayak gitu saya nggak bisa langsung mendeteksi kalau belum ditelusuri lebih dalam keluhannya apa. Jadi walaupun cuman satu keluhan, misalkan ada bisikan bunuh, itu belum mengeneralisir seluruhnya.
Mesti ditanya mimpi buruk nggak? Ada mimpi buruk nggak? Ya, sebelum Kalau Ramadan saya mimpi ular, Pak Ustadz. ya itu ciri-ciri ada gangguan. Berarti Ular Bu Elvi, kecil-kecil gitu. karena dulu yang saya tahu yang sering mimpi buruk kan Evita Mala dulu ya. Hmm. Iya, yang sering mimpi buruk berarti Ibu Elvi ini termasuk menerusi jalurnya Evita Mala nih Bu. Bisa aja, Pak Lagu, Ustadz. Bu. Bisa aja, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, Nih, Pak Ustadz. Iya. Bu Elvi dengerin ini berasa apa? Oh, kadang-kadang saya pingin muntah, Pak Ustadz. Waktu minggu lalu kan itu di Rukia, Pak Ustadz. Udah. 2 hari saya muntah-muntah terus, nggak bisa makan. Itu udah positif, itu gangguan itu Bu. Ibu lagi diganggu itu. Ada kemungkinan diganggu atau disihir juga, Ustaz ya. Ada 2 kemungkinan itu Iya, ya. betul. Jadi baiknya memang diruqyah ya, Ustaz ya. Iya. Dibantu itu, Iya. dibantu ruqyah. Nggak bisa sendiri. Ya, oke, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Baik, lanjut Abah Useri ini yang baru gabung. Ini dari mana Abah sampai susah masuk nih, Bah? Ya nggak tahu tuh. Tadi dia habis dari masjid, terus nyoba kok nggak dapat masuk. Baik, alhamdulillah tadi bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin berkonsultasi nih, kaitannya dengan apa tuh namanya? Ini termasuk kategori ada godam di dalam diri atau tidak gini? Saya berapa kali sering ikut apa namanya itu? Ruqyah berjemaah. Ya kan di daerah tempat saya kan banyak tuh sering ikut. Nah, ketika di ruqyah itu teman-teman pada ya istilahnya ya mual muntah. Kok saya tidak sama sekali merasakan apa-apa, ngantuk enggak gitu. Nah, ini apakah karena ada jin paling besar di dalam saya sehingga enggak pengaruh atau gimana Pak Ustaz? Jadi gini, harus kita pahami bahwasanya reaksi dalam ruqyah itu nggak harus semua, nggak harus muntah. Reaksi dalam ruqyah itu bisa berkeringat, bisa bersendawa, bisa kayak berasa panas atau kesemutan, atau misalkan semuanya nggak dirasakan tapi hatinya lebih tenang, itu juga reaksi. Gitu. Jadi kita nggak langsung berkesimpulan bahwasanya reaksi dalam ruqyah itu nggak apa-apa, nggak juga, gitu. Karena orang-orang yang di ruqyah itu punya beda-beda reaksi. Tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang sampai marah, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak sampah, ada. Ada yang di ruqyah reaksinya bebenah, ada. Jadi tiap-tiap orang beda-beda reaksi, gitu. Oh, berarti ini kalau biasanya saya di detik-detik terakhir terus sepertinya pengen tidur nyenyak gitu. Nah, itu reaksi. Itu pengaruh berarti. Reaksi. Boleh jadi mengalami susah tidur, tapi Itu ketika reaksi di ya, ruqyah langsung tidur nyenyak. Nah, itu reaksi. Efeknya. Kayak waktu saya ruqyah Asanti kan, terakhir saya ketemu lagi sama beliau di pengajian. Beliau cerita, Ustadz, abis di ruqyah saya tidur terus, Ustadz. Sekarang lebih enak. Sebelumnya beliau reaksinya keluhannya nggak bisa tidur, gitu. Jadi gitu ya. Ya, baik. Syukuran. Dan di ruqyah tambah banyak makannya juga mungkin ya, Ustaz ya. Iya. Kalau itu mungkin rakus. Tapi Ustaz, tidak semua orang ruqyah kemudian reaksi ya. Ketika tidak ada masalah mungkin juga tidak reaksi, berarti bukan harus dicari-cari ada reaksi gitu Ustaz ya. Betul. Sebentar. Tapi ada juga kemungkinan setan berusaha untuk menutupi telinganya sehingga tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Itu ada beberapa kasus yang saya temukan ketika bersama para ustadz ini. Jadi si pasien itu ketika diruqyah itu dia berusaha untuk mengalihkan perhatian, kemudian tidak berusaha untuk mendengarkan tilawah atau bacaan dari si ustadz supaya memang tidak ada reaksi. Ada juga yang baik itu. Jadi si setan yang memasuki tubuhnya itu berusaha untuk menutup pendengarannya supaya tidak ada efek gitu ya. Ini juga bisa jadi gitu Ustaz ya. Harus terus sampai memang mengalah gitu si setannya ya.
Karena saya pernah dulu mungkin sama Ustadz atau sama Ustadz Adam gitu ya. Jadi si pasien itu berusaha untuk mengganggu si peruqyah untuk tidak membaca, dan dia berusaha membuat misalkan ada sebuah kasus ketika ustadznya membaca tilawah kemudian disalah-salahin bacaannya dan lain sebagainya, itu juga salah satu upaya setan untuk supaya itu ya Ustadz ya. Ya itu supaya peruqyahnya dibikin ngedown. Mm-mm. Makanya di surah Fusilat Ustaz, di surah Fusilat ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," ketika orang-orang kafir, jin-jin yang kafir dibacakan Quran, maka mereka akan mengatakan, "La tasma'u li hadzal Quran." Jangan kau dengarkan bacaan Quran yang lagi dibacakan ini. Wal ghaufi, dan mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. Artinya ketika ada yang dibacain Quran, ada yang tiba-tiba dibikin nangis, menjerit, supaya Quran itu nggak kedengeran. Nah, itu permainan jin dan orang-orang kafir biasanya. La'allakum Baik, taglibun. lanjut Bu Yuria, silakan Bu Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, Iya. selama ketika tangan saya itu panas, kalau ketika sama saya ruqyah sendiri, kadang hilang, kadang enggak gitu Ustaz ya. Nah kalau ketika hilang, saya kan minta tolong ke suami itu untuk ruqyah tangan saya. Hilanglah panas itu. Tapi udah 2 hari ini, ketika tangan yang sebelah kanan saya panas, ketika saya ruqyah tetap panas, ketika suami saya ruqyah pun masih tetap panas gitu kan. Akhirnya saya abaikan aja sambil saya duduk nyantai, saya baca salawat, baru tuh pelan-pelan hilang sedikit demi sedikit gitu. Itu pengaruh karena apa tuh Ustaz? Ya, masih ada jejaknya itu. Masih ada jejaknya. Sihirnya masih ada. Kalau hari ini ikutan, insya Allah bisa kita bantu di sana nanti insya Allah. Saya sampai hotel insya Allah di waktu siang. Udah sampai insya Allah. Baik. Udah membersamai teman-teman. Oh iya, ya Ustaz. Nanti malam sekalian bisa ruqyah Ustaz ya. Habis buka setelah taraweh mungkin bisa sambil ada ruqyah juga sesi selain. Nanti malam ada yang spesial saya bawa nih. Ini kiswa ini parfum bentuknya Ka'bah. Keluaran Sahal Miski yang terbaru. Masya Allah, tabarakallah. Ini aroma kiswa asli. Dari kiswa asli saya racik. Insya Allah nanti di Hotel Sofian saya bawa. Khusus yang datang di Hotel Sofian ada diskon menarik. Insya Allah. Silakan jamaah saudara yang sudah registrasi ya untuk daftar ke panitia. Insya Allah kita akan nanti malam, nanti sore, dari mulai sore kita akan ngaji bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli. Kita ngobrol bagaimana pola didik Rasulullah terhadap keluarganya dan para sahabatnya. Dan ini insya Allah akan kita belajar bagaimana teladan Rasulullah dalam pendidikan bersama keluarganya ya. Dan kemudian insya Allah dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama, kemudian juga silaturahim dengan para guru kita ya insya Allah. Dan ada tarawih bersama yang insya Allah akan diimami oleh Ustaz Sahal. Dan setelah itu ada sedikit ceramah muhasabah dan mungkin bisa dilanjutkan dengan ruqyah ya. Dan kalau ada hal-hal yang sangat pribadi yang bisa dikonsultasikan silakan. Jadi ini memang forum terbuka, ngobrol, silaturahim gitu ya. Dan nanti insya Allah di jam 3-an atau setengah 3 kita akan melakukan qiyam Ramadan bersama-sama. Dan kemudian ada terus bersama, dan nanti diakhiri dengan setelah salat subuh, salat sahur, dan salat subuh kita akan ngobrol bersama para pengurus MKI dan sama-sama ingin mendiskusikan bagaimana kita cara mengembangkan majlis ini untuk kebaikan kita semua tentunya, dan ini menjadi sebuah ladang amal untuk kita yang bergerak dalam bidang dakwah ini sama-sama terlibat, karena dakwah kami tentu tidak apa-apanya tanpa bantuan dari jamaah semuanya ya, dan ini menjadi sebuah kewajiban kita semua, bukan hanya kami pengurus tapi juga para ustadz, tentu bukan, karena dakwah adalah sebenarnya menjadi kewajiban individu, walaupun hanya sedikit misalkan mengajari anak, keluarga, itu adalah bagian dari upaya kita, tanggung jawab kita untuk mengajak kepada kebaikan. Baik, Ustaz, alhamdulillah wasyukurillah, kita sudah menuntaskan sedikit pembuka ya,
Ini mau ada terapi ruqyah apa Ustaz gimana? Ada yang nanya nih di pagi ini. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Ada ya. Next. Terus nanti insya Nggak Allah ada, nggak ada. untuk kajian nanti sore di bersama MKI dan Saudara Al-Jabari, insya Allah akan kita coba live streaming gitu ya. Jadi jamaah yang dari luar kota atau dari luar negeri seperti kayak Bu Yani yang dari Hong Kong ya, yang mungkin tidak bisa gabung dalam acara itu bisa ikut melihat langsung apa namanya acaranya secara streaming ya. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan dan kita tidak Allah mudahkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Baik, sebentar ada beberapa. Oke, tidak Ada ada yang ini. pertanyaan satu lagi, Bu Ustaz. Iya, Katolik itu dari Bu filmnya Mala YouTube ya. apa enggak? Dari Bu Assalamualaikum Nadia. Ustaz. Dari Bu Mala, mohon izin bertanya Ustaz. Bagaimana atau apa hal yang harus kita lakukan untuk menghindari orang hasad di sekitar kita? Nah, ini dari Bu Mala, silahkan Ustaz. Ya, kalau untuk menghindari hasad, salah satu doanya adalah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Ketika kalimat wa min syarri hasidin idza hasad baca beberapa kali. Dibaca beberapa kali kalimat itu untuk perlindungan dari hasad. Terus biasakan ketika kita mau melakukan aktivitas juga baca perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lam. Gitu. Baik, Satu lagi itu dari Bu Nadia. Soal cicak. oh ya, total cicak ini memang salah satu yang disunahkan juga oleh Rasulullah ya, kalau makin banyak cicak. Nah itu juga membawa penyakit, harus banyak, harus dibahasnya gitu Ustaz ya. Ini ya ini pengamalan Bu Nadia nih. Masih banyak aja cicak nih gimana Ustaz? Ya berarti di dalam diri beliau masih ada sesuatu itu. Apalagi kan ngalamin sakit juga kan. Iya. Ya, itu tadi Bu Elvi bilang mau muntah apa batal? Nggak batal Bu Elvi. Kita kan bukan niatkan muntah, tapi niatnya ruqyah. Muntah itu hanya efek ketika ruqyah. Nggak batal kalau insya Allah. Jadi untuk kasus cicak ini memang harus di ruqyah tempat itu Ustaz ya? Orang yang diruqyah dulu. Orang dulu di ruqyah dulu ya. Bu Nadia mungkin Bu Nadia hadir juga nanti malam, nanti sore itu di Hotel Sofian. Bisa ketemu langsung. Afwan nggak bisa Ustadz, saya nggak bisa ke Jakarta. Oh Anak iya. masih kecil dua-duanya, suka nangis kalau agak jauh dikit pergi. Baik, baik. Insya Allah ya mudah-mudahan ada waktu ketemu langsung ya di Bandung atau mungkin ada kesempatan lain Insya Allah. bisa langsung ketemu Ustaz Sahal. Iya, makasih Ustadz. Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan sharing pengalamannya dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua ya dan menjadi inspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan ilmu ruqyah ini tentu Rasulullah sudah memberikan teladan banyak bagaimana kita menjaga diri kita dari berbagai macam gangguan ya, baik gangguan bangsa jin maupun gangguan dari manusia, karena ini setan ternyata kan di dalam surat An-Nas disebutkan tidak hanya dari kalangan bangsa jin tapi minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia, dan inilah yang sesungguhnya kita hadapi saat ini gitu ya. Dan kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu rutin zikir pagi petang, itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau sudah ada masalah dalam tubuh kita yang mengganggu tubuh kita, was-was yang juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, tentu ruqyah menjadi sebuah solusi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Baik jemaah Allah, mudah-mudahan kita terus istiqamah mengikuti kajian ruqyah bersama Ustaz Sahal, dan jangan lupakan ini Ramadan yang penuh berkah. Mari kita memperbanyak amal dengan berbagai macam amal kebaikan, dan salah satunya insya Allah sedekah subuh menjadi salah satu upaya kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah amin Allahumma amin. Sedekah subuh yang rutin diamanahkan kepada kami akan sebagian kita
donasikan untuk saudara-saudara kita ya kaum muslimin di Gaza yang saat ini sedang mengalami ujian dan cobaan, penderitaan yang berat yang akibat agresi dari Israel laknatullah alaihim. Dan sebagai wujud kepedulian kita tentu tidak seberapa ya, hanya kita ingin berbagi dengan mereka, mengurangi penderitaan mereka dengan mengirim sedikit bantuan, dan kita amanahkan kepada sebuah yayasan sudah lama bergerak di lapangan, yaitu Yayasan Golden Future ya, dan kita sudah lama bekerjasama dengan para aktivisnya, dan insya Allah amanah dari Bapak-Bapak jamaah semuanya akan kami salurkan juga kepada mereka. Baik, alhamdulillah wa syukur, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah